Saya bilang ini bentuk kecintaan kami masyarakat Kota Kupang terhadap Pak PJ. Jika kita tahu saudara kita salah, terus kita tidak tegur, maka saudara kita akan mati dengan kesalahan dia. Tetapi dosanya itu ditanggungkan pada kita karena kita tidak tegur dia. Kalau dari saya ini sebagai bahan koreksi kepada penentu untuk memilih lagi pemimpin kota ini. Artinya ketidaktahuan penjabat ini mungkin selain dari dirinya sendiri juga yang dari bawah ini tidak memberikan masukan yang semestinya. Dan harapan saya mudah-mudahan ini tidak boleh terjadi lagi gitu kan. Kalau filosofi saya lebih baik saudara saya yang menampar daripada musuh yang mencium. Ya, gitu. Kalau kedatangan mereka ini datang untuk menampar saya minta. Kalau bagi saya terima kasih. Itu. Daripada musuh yang mencium. Itu yang saya tidak suka dengan. Ini hikmat yang kita ambil. Saya minta juga Pak Cors, ini adik-adik saudara kita. Sebenarnya kemarin pertemuan itu pertemuan karena cinta ya. Siap. Kan saya bilang waktu awal kita masuk ruang Garuda itu, saya bilang ini bentuk kecintaan kami masyarakat Kota Kupang terhadap Pak PJ. Artinya begini, filosofi dasar saya seperti saya sampaikan di Dewan, di halaman depan itu bahwa saya pakai, maaf ya, kitab suci Kristen itu di kitab Yeskiel itu bilang begini, jika kita tahu saudara kita salah, terus kita tidak tegur, maka saudara kita akan mati dengan kesalahan dia. Tetapi dosanya itu ditanggungkan pada kita karena kita tidak tegur dia. Nah, dasar itulah kami itu datang untuk berdiskusi. Kan saya sudah bilang, ini bentuk kecintaan kami, Pak. Makanya saya dari 15 poin pernyataan itu, saya minta hanya 3, saya simpulkan 3 hal saja. Yang pertama, agar beliau dengan besar hati meminta maaf pada masyarakat Kota Kupang yang sudah dia maki-maki, khusus anak-anak kita. Itu kalau ada forum anak atau forum orang tua, misalnya seperti kita melaporkan dia ke KPH, pasti dia kena. Karena itu pelanggaran IT dan pelanggaran undang-undang anak, ya, perlindungan anak. Dia sudah melakukan body fishing pada anak-anak, walaupun alasannya bahwa itu saat itu ada upacara dan seterusnya. Tapi kan ada bahasa seorang pemimpin yang bijak itu tidak perlu dia sampai maki. Makanya kemarin, apakah Anda juga monyet sehingga Anda enak saja maki anak-anak itu monyet? Kan gitu. Nah, poin kedua itu adalah kita itu mendengar bahwa dia salah satu dari 3 orang pejabat yang diusulkan untuk menjabat ulang PJ Wali Kota. Nah, kami minta dia secara berbesar hati, lu ini tidak sukses selama 1 tahun ini. Program sampah gagal, program air gagal, ya. Dan lu selalu buat kekacauan birokrasi, rubah nama jalan tanpa diskusi dengan dewan dan seterusnya. Kedua, tidak bayar gaji PTT selama 4 bulan. Alasannya tidak sesuai PP 49 ya. Tapi ternyata sesuai dan akhirnya dibayar. Tapi kasihan ini anak PTT yang sekian ribu ini sudah terhalang karena 4 bulan mereka tidak gaji. Yang bujang dia bisa nebeng di orang tua makan. Tetapi yang berkeluarga, dia sudah utang sana sini, kasihan kan gitu. Nah, itu filosofi dasar kita, peduli kita. Dan makanya kita bilang forum masyarakat peduli. Nah, yang ketiga itu kekacauan birokrasi yang dilakukan. Ya, dia rotasi kembali 9 pejabat yang sudah dilantik dengan janji nanti 1 minggu dia kembalikan. Ini sudah 11 bulan tidak kembalikan. Itu kan memalukan lu anak buah, lu staf. Sudah jadi kepala dinas, kembali lagi jadi camat atau jadi sekretaris.
Ini kan sesuatu yang aneh. Sehingga waktu dia mengusulkan kembali ke BK pada KSN dan Kemendagri itu, usulannya langsung ditolak. Ini siapa yang suruh berani sekali begini? Kita ada data, bukan kita ngomong tanpa data. Gitu. Sampai di sana dirobek. Kemudian diusir pulang asisten 1 karena asisten 1 yang dia bawa itu karena ada konflik interest dengan asisten 3 dan seterusnya. Akhirnya dia lebih percaya asisten 1 daripada asisten 3. Padahal asisten 3 punya tupoksi untuk mengurus ASN. Asisten 1 tidak punya tupoksi, makanya di KSN itu bilang, kenapa bukan asisten 3 yang datang kok bawa asisten 1 yang tidak punya tupoksi ini, kan begitu. Nah, jadi 3 hal yang jadi simpulan itu yang membuat kami itu ya mau tidak mau kami datang. Saya bilang sama para wartawan waktu di wawancara itu, saya bilang kalau bukan sekarang kapan lagi, kan tinggal 1 bulan. Kalau bukan kita siapa lagi? Banyak ASN yang kecewa, banyak sekali kecewa. Tetapi mereka karena hierarkis NIP-nya itu, mereka tidak berani protes. Kan begitu. Mereka tidak berani protes, tapi mereka kecewa. Dan masyarakat lain lah begitu. Jadi kita tidak mengklaim bahwa semua masyarakat itu tidak suka, tidak. Memang ada pasti yang suka, ada yang tidak suka, itu wajar. Ya, dalam satu komunitas itu wajar. Tapi kalau semua dianggap suka dengan dia tidak akan berubah. Dia akan salah terus. Gitu. Dia akan salah terus. Nah, itu yang menjadi dasar kita. Lalu kemudian kekacauan birokrasi berikut yang dia lakukan banyak. Selalu tidak cocok dengan beberapa pejabat eselon 2, dan kalau pejabat ini menyarankan hal yang sesuai aturan, dia hanya ancam mutasi. Padahal dia tidak tahu bahwa sebagai pejabat sementara itu dia tidak punya kewenangan mutasi. Kecuali ada 2 hal. Pejabat itu mengundurkan diri sehingga dengan kepentingan mengisi kekosongan jabatan, dia boleh cari pejabat baru pengganti. Yang kedua, pejabat yang bersangkutan meninggal dunia sehingga harus juga diganti. Tetapi untuk mengganti orang secara tiba-tiba yang masih aktif tidak bisa. Jangankan mengganti, ya, memutasi dia ke dinas yang lain atau apa itu sulit. Itu pemahaman saya yang saya paham dari redaksi undang-undang yang ada. Jadi bukan karena kita benci atau apa, tidak. Itu redaksi undang-undang dan kita harus koreksi. Jadi itulah hal-hal yang berikut. Yang terakhir itu, kami ini kan walaupun Mbak Saudara sering lihat kami sering bersama Pak Jeffrey atau demo bersama timnya Pak Jeffrey, tapi kami ini tidak disuruh Pak Jeffrey. Tapi kami kecewa bahwa di saat beliau memimpin ini, banyak hal yang dia jelekkan para pemimpin sebelum. Harusnya kan dia membuat kebijakan baru, program baru tanpa menyalahkan gitu. Kan kalau sudah menyalahkan, lu punya bukti tidak? Begitu. Untungnya Pak Jeffrey itu orangnya low profil dan seterusnya. Dia tidak mau, padahal kita juga pernah berontak. Ya, Pak, lapor saja Pak. Oh tidak usah. Kita tanggapi orang bodoh, kita jadi bodoh. Ya itu ya, saya kira beberapa kesimpulan yang mendasari kami ya. Jadi gerakan kemarin itu bukan secara tiba-tiba, tapi sudah terencana. Karena kita 10 bulan yang lalu atau 9 bulan yang lalu itu kita sudah pernah bersurat resmi untuk audiens dengan beliau sesuai ajakan beliau. Jadi awalnya beliau yang ajak, mari kita diskusi. Ya seperti Kakak Sam hari ini, ayo mari kita diskusi. Ya kita datang, kan enak. Tapi begitu waktu itu kita bersurat resmi tidak ditanggapi, sampai dengan tinggal 1 bulan ini terpaksa kami bersepakat untuk ayo kita pertanyakan di sana. Gitu. Ya saya kira inilah latar belakang, maksud dan tujuan yang sudah kita membuat kita untuk harus bergerak. Soal
orang pertanyakan, lu punya kompetensi apa mewakili masyarakat? Ya, walaupun hanya 1-2 orang masyarakat yang kecewa, kita juga ada dasar. Ada beberapa pejabat yang menyampaikan kekecewaan dari masyarakat, tapi kan mereka tidak punya wadah. Tidak punya wadah untuk menyampaikan. Ya kita gitu. Dan saya kira ini jadi spirit dasar kami untuk kemarin untuk bergerak. Nah, mungkin selanjutnya Kakak Sam sebagai kita senior bisa tambah-tambah begitu untuk kita jelasin. Dan apa yang saya sampaikan dalam 15 poin itu saya pertanggungjawabkan, baik nanti secara moral, baik secara hukum. Jika mereka merasa itu fitnah, ya lapor saja, kan begitu. Lapor saja. Namanya kita berjuang itu jangankan masuk penjara, mati pun kami siap, begitu. Itulah risiko pejuang-pejuang masyarakat. Ya, saya bukan baru bergerak di hal-hal seperti ini, sudah lama. Dari SMA mungkin Kakak Sam tahu, kami mulai kuliah pun kami dulu Pak Moses Tuleher itu rektor Undana, kami juga demo, kami tidak pernah diam terhadap satu persoalan sosial masyarakat yang sekiranya menyimpang, kami akan suarakan. Jadi kemarin banyak juga suara miring, si tua-tua cuma si demo, tidak. Terus kapan, siapa lagi, kan begitu. Oke, saya kira itu mungkin nanti juga. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Om Buang tadi, ini kan sudah dari 9 bulan yang lalu. Mereka bersurat, lalu tidak ada tanggapan baik. Saya bilang itu tidak ada tanggapan baik karena tidak ada konfirmasi lanjut kepada apa yang kita minta untuk bertemu, beraudiens, berdiskusi. Kalau dari saya ini sebagai bahan koreksi kepada penentu untuk memilih lagi pemimpin kota ini, artinya penjabat kota ini yang janganlah yang berkriteria seperti pejabat ini yang terlalu arogan. Ya, pilihlah pejabat yang nanti akan menjabat di kota ini yang sudah terdidik lah, paling tidak terdidik, menerima masyarakat, menerima tanggapan masyarakat dengan cara-cara yang beretika. Menurut saya kemarin itu penjabat tidak beretika untuk menerima kami sebagai mata dan telinga di lapangan. Kita menyampaikan itu hal fakta yang dalam 15 poin itu yang tertera. Yang pertama mengenai tentang monyet ini, yang sekali lagi saya bilang itu. Bagaimanapun dia sebagai pejabat tidak bisa mengatakan kepada anaknya bahwa anak ini monyet. Ini kan tidak ada akal sehat gitu. Untuk itu kami meminta kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan bakal penjabat wali kota lagi nanti di Agustus ini untuk menimbang-nimbang hal itu supaya lebih teliti lagi lah. Kota ini banyak orang pintar tetapi tidak punya nyali. Nah inilah kita yang punya nyali ini untuk mengungkapkan hal ini. Untuk itu ya kami minta kepada pihak DPR dan pihak provinsi sebagai perpanjang tangan untuk sampai di Mendagri, batalkan Bapak George Melkianis Hajo sebagai penjabat wali kota berikutnya. Siapapun dia, Bapak dong harus lihat dia punya kompetensi supaya jangan terulang lagi. Kebijakan-kebijakan beliau sangat-sangat tidak diterima oleh masyarakat. Tapi karena masyarakat juga takut dan sebagainya, lalu kita sebagai motor penggerak ini menyampaikan semua, ya, termasuk dalam 15 poin tadi. Nah, untuk itu penegasan dari saya ya untuk bapak-bapak yang menjadi perpanjang tangan dan menentukan siapa yang bakal memimpin kota ini lagi untuk mempertimbangkan hal itu. Dan kami secara tegas menolak atau memberikan ultimatum kepada DPR maupun provinsi sebagai perpanjang tangan untuk menentukan pejabat agar menganulir namanya George Melkianis Hajo sebagai penjabat Kota Kupang. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Iya, jadi Bapak tadi sudah ada dua penjelasan sebelumnya. Sekarang mungkin dari Bapak sendiri melihat kondisi kemarin yang ada, mungkin sudah banyak ini tayangan di media sosial toh. Menurut Bapak seperti apa? Terima kasih. Pertama saya terima kasih sebagai warga kota. Saya mungkin bicara begini. Secara teknis dan segala macam saya rasa Pak Buang dengan Pak Vence sudah bicarakan itu. Saya cuma ngomong 3 hal. Yang pertama begini, soal teknis yang disampaikan oleh Bapak Buang dan Pak Vence, saya percaya Pak penjabat cukup paham soal itu, karena ujung akhirnya nanti kalau menyangkut administrasi kayak kode etik dia. Nah, arahnya ke sana saya percaya Pak penjabat paham itu. Nah, yang kedua, mungkin Pak pejabat harus lebih buka diri, buka ruang untuk kita masyarakat bisa berinteraksi, sehingga apapun yang dijalankan di kota ini kita sama-sama mencintai kota ini, sehingga Pak penjabat tidak hanya mendengar dari beberapa pihak tapi dengar dari semua pihak. Kalau Pak penjabat hanya mendengarnya dari satu pihak sementara pihak lainnya itu diabaikan, maka terjadi akumulasi seperti kemarin. Jadi saya rasa ruang itu masih dibuka, entah di kantor wali kota atau rumah jabatan, bukalah kita diskusi untuk membangun kota. Kita mencintai kota ini sama-sama. Apa yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya kita perbaiki, yang belum baik, yang bagus kita lanjutkan. Kita bukan pada posisi untuk saling menjatuhkan atau saling apa, tidak pada posisi itu. Yang berikut, yang ketiga, kalau dari sisi aturan main saya yakin juga Pak pejabat tahu. Nah, kita mau ngomong pembatalan itu juga sudah diusulkan oleh DPR. Tetapi dari sisi administrasi, pangkat dan golongan Pak penjabat itu tidak layak dengan pejabat yang ada di kota, terutama Pak Sekda, karena Pak Sekda itu eselon 2A. Nah, Pak pejabat saya tidak tahu. Nah, kalau dari sisi administrasi itu nanti bagaimana itu pertanggungjawaban? Ini undang-undang yang bilang, undang-undang bukan saya yang bilang. Nah, itu saya yakin Pak pejabat ada, Pak kepala BKD ada, Pak Sekda ada di sana. Ini masih buka ruang ini sehingga segala keputusan ke depannya itu tidak tumpang tindih, sehingga terjadi akumulasi ke kemarin. Karena yang saya ikuti selama ini, teman-teman ini kan sudah berusaha untuk bertemu beliau di rumah jabatan, di mana-mana. Kadang-kadang beliau mau menerima, kadang-kadang tidak. Saya rasa ruang ini masih dibuka luas untuk kota Kupang yang lebih baik, karena kita mencintai kota ini. Kita tidak punya tendensi apa-apa untuk siapapun. Kita hargai itu. Dari sisi politik makali iya, tapi dari sisi administrasi sesuai aturan main itu tidak layak di situ. Tapi sudahlah, ini sudah berjalan. Nah, sekarang kalau kita pembatalan, ya memang mungkin masih ada ruang karena DPR sendiri juga sudah usul. Yang berikut, khusus untuk teman-teman di DPR, yang kita sama-sama di kota yang tahu penyakit kota ini, saya tidak setuju kalau teman-teman DPR itu memanfaatkan Pak penjabat punya kelemahan lalu bosong mulai putar sendiri. Itu DPR juga harus tahu diri di situ. Nah, jadi kalau Pak penjabat itu misalkan ada kelemahan situ, bosong tugasnya harusnya meluruskan, bukan memanfaatkan sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Buang dan Pak Vence tadi terlaksana karena bosong memanfaatkan. Ini Pak penjabat punya ketidaktahuan. Ketidaktahuan Pak penjabat ini mungkin selain dari dirinya sendiri juga yang dari bawah ini tidak memberikan masukan yang semestinya. Saya tidak ngomong soal tunjangan DPR, duit 5 miliar segala macam, tapi kan ada akumulasi di situ. Kalau yang di bagian keuangan, di bagian keuangan memberikan ini masukan, lalu Pak penjabat ikut, tidak mungkin terjadi. Lain halnya kalau susu kasih masukan, lalu Pak penjabatnya memang keras kepala. Nah, ini betul saya tahu. Itu betul saya tahu. Nah, jadi pesanan saya untuk kita sebagai warga kota, mari kita jaga ini kota baik, kita urus ini kota baik. Kita jangan saling menjatuhkan, sebab bagaimanapun kita ini di kota Kupang ini hanya 51 kelurahan dengan 6 kecamatan kok. Botong pidatang juga katumu, hitung pidatang juga botong bakakadi semua. Botong bangun kota baik. Jangan beribu. Soal nanti urusan lain-lain itu urusan lain, tetap kota Baciu. Kira-kira dari saya itu. Pak pejabat
kan buka ruang untuk kita komunikasi. Kita mencintai Pak, kita mau Pak laksanakan tapi sesuai ketentuan sebagaimana mestinya. Jangan Pak ikut hanya dengar dari, apalagi hanya dengar, kalau Pak pejabat hanya fokus mendengar dari ini staf khusus yang diangkat itu, saya pikir yang latar belakang staf khusus itu mereka dari mana-mana. Saya tidak meremehkan orang, tapi kebijakan-kebijakan yang ada itu kalau hanya sebatas pertimbangan dari staf khusus, adalah lebih baik kalau Pak pejabat juga dengar dari staf ahli yang ada di kota, dari Pak Sekda, dari Pak Kepala BKD dan lain-lain. Nah, DPR harus memberikan penguatan politik di situ. Jangan DPR manfaatkan kesempatan untuk bosan cari untung. Jangan, karena ini menyangkut rakyat rumah yang sekarang kita sama-sama susah. Itu pesan saya. Jadi mari kita urus kota dengan yang lebih baik. DPR jangan manfaatkan karena Pak Jos kurang paham ini, lalu bosan mainkan karena Pak Jos tidak tahu. Lalu yang dari bawah ini juga bosan jadi ikut karena bosan punya kepentingan ini dan itu. Uruslah ini kota ini untuk kepentingan kita bersama. Itu pesan saya. Terima kasih. Nama lengkap Saya Alan Mojo dari Osaka Selatan, Kelapa Lima. Jadi begini, kemarin ya kita melihat ada interaksi ya antara teman-teman kita ya membuang FP dan kawan-kawan yang lain mendatangkan kantor DPR kota, lalu bertemu dengan Pak penjabat. Nah, di situ ada sedikit ya interest sedikit ya. Itu yang saya tertarik itu. Kenapa sampai ada interest ya antara Pak penjabat dengan Pak saudara kita ini. Ya saya telepon gitu. Untuk hari ini kita kumpul menanyakan alasan yang sebenarnya. Ternyata teman-teman itu katakan bahwa sebenarnya tidak terjadi ya adu mulut antara Pak penjabat dengan membuang Pak Firdi dan teman-teman semua gitu. Tapi karena ada dilakukan api dari Pak penjabat, yaitu aksi tunjuk-tunjuk, berdiri dan pukul-pukul meja, yang itu yang mereka rasa bahwa mereka rasa tersinggung karena mereka ini kan siapa sudah kenal Pak Cok Sajo, semua orang kenal, tapi mungkin adik-adik saudara kita ini merasa tersinggung psikis, gangguan psikis, sehingga mereka lakukan itu yang kita ambil hikmat agar hari ini pertemuan segala persoalan yang kemarin terjadi chaos itu bisa clear. Ya, kalau bukan kita yang melakukan pertemuan, saudara kita siapa lagi? Ya, sehingga kita juga bisa mengayomi semua ada masyarakat. Ya, memang adanya sedikit komunikasi terputus ketika sebelum yang terjadi teman-teman ngomong itu mengenai kata-kata tindakan ketika berhadapan dengan teman-teman, itu yang mereka sesalkan ya. Dan harapan saya mudah-mudahan ini tidak boleh terjadi lagi gitu kan. Dan ini juga merupakan refleksi ya, refleksi seorang pemimpin ya di kota ini ya. Refleksi itu sesederhana. Kalau filosofi saya, lebih baik saudara saya yang menampar daripada musuh yang mencium. Ya, itu. Kalau kedatangan mereka ini datang untuk menampar saya minta. Kalau bagi saya terima kasih. Itu. Daripada musuh yang mencium. Itu yang saya tidak suka dengan. Ini hikmat yang kita ambil. Saya minta juga Pak Cors, ini adik-adik saudara kita. Kalau ada apa-apa, kontaklah telepon mereka. Seperti saya ini, buka diri, ini kita tuliskan. Tidak ada sesuatu yang mustahil, ya, di antara kita. Karena kota itu adalah kumpulan orang terpelajar aktif.
maka semuanya apa yang kita gerakan orang menilainya. Ya, masih ada teman-teman saudara kita yang menilai kita dan menegur kita. Itu yang saya sangat mengharapkan. Kalau anjing aja, ya Tuhan datang dia goreng ekor. Itu kita bersyukur bahwa ini dibentuk. Ini sama dengan mereka, ya kan? Gitu. Nah, mereka merasa bahwa kota ini mereka punya dan mereka rasa Charles itu sebagai seorang bapak, ya gitu. Mereka rasa gitu. Hanya komunikasi dan komunikasi inilah yang terputus sehingga terjadi debat, ya sambung mulut antara Pak Charles sebagai penjabat dengan masyarakat kita. Hal ini yang kita tidak inginkan seperti itu lagi. Ya, marilah kita rangkul semua ini, ya, agar semua ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya kita gontok-gontok, kita marah-marah dan lain, kita tunjuk-tunjuk dan lain, itu nggak boleh. Itu yang saya sangat mengharapkan begitu. Ya, sehingga aspirasi-aspirasi dari seluruh masyarakat ini bisa kita terjawab dengan baik, sesuai dengan apa yang mau, ya dilakukan dengan baik. Kalau penjabat wali kota, Tuhan Yesus saja, gitu kan, sudah berbuat baik. Ya, bagi kita sampai sekarang orang masih menyangka dan lain-lain kebaikan. Apalagi kita manusia harus terima. Betul. Saya kalau prinsip saya, orang mau hina saya, orang mau maki saya, orang mau umpet saya akan tidur nyenyak. Apa-apa. Kalau memang itu saya berbuat salah, saya akan meminta maaf kepada seluruh elemen-elemen yang ada karena saya telah membuat salah, baik itu tutur kata perbuatan itu. Saya pikir itu yang menjadi hikmat bagi kita sebagai seorang pemimpin ke depan. Ya, inilah kita kumpul-kumpul untuk mencari tahu, ya, agar permasalahan kenapa terjadi gontok-gontok itu. Ya, karena cawe-cawe itu yang tadi kita bilang yaitu, ya, karena ada apinya gitu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Ada alat pemicu interest, api, ya, sehingga semua datang dengan kepentingan. Nah itu. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Ya, setelah kami terjadi, ya, panggil mereka, rangkul mereka. Beta ini bisa kenal kok. Beta mencoba sempung kaum, saudara. Lola mereka. Tapi mereka setelah kita cari tahu ada ketersinggungan mereka yang tunjuk-tunjuk dan lain yang nada kasar, yang itu mereka tidak suka. Mereka ini seorang warga, seorang tokoh masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi. Ya, teguran yang nyata lebih berharga dari kasih yang tersembunyi. Itu hikmah daripada kita orang yang beragama. Ya, terima kasih.